Dari Dedi Suryana, kenapa umat Kristen lebih condong ke keturunan Israel, padahal nubuatan menjadi bangsa-bangsa yang besar adalah untuk Ismail? Baik, terima kasih. Kalau di pertanyaan dikasih tahu Ishak tanahnya luasnya berapa, Ismail di Jazirah luasnya berapa. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini mengatakan kenapa umat Kristen lebih condong ke keturunan Israel. Saya pikir pertanyaan ini agak berasumsi. Karena sekalipun memang Alkitab menceritakan banyak kisah tentang orang Israel, itu karena orang Israel berasal dari garis keturunan Abraham yang melahirkan Ishak, tapi Abraham juga yang, maksud saya melahirkan artinya mempunyai anak yang bernama Ishak, tapi anak Abraham juga namanya adalah Ismail selain Ishak, itu di dalam Alkitab. Tetapi oleh karena dari Ishak lalu ada Yakub namanya berubah menjadi Israel dalam Kejadian pasal yang ke-28 kalau tidak salah, lalu kemudian mempunyai anak-anak 12 orang laki-laki, salah satunya bernama Yehuda. Dari keturunan Yehuda inilah kalau kita baca silsilah Yesus Kristus yang ada di dalam Matius pasal 1, disitulah dari Yehudalah kemudian terus keturunannya sampai kepada Yesus. Tetapi dengan banyaknya diceritakan tentang Israel di dalam Alkitab, itu bukan dengan sendirinya membuat seseorang lebih condong ke keturunan Israel. Jadi pertanyaan ini saya pikir agak berasumsi, ya, bahwa semakin banyak disebutkan dalam Alkitab, semakin condong. Tidak. Karena banyak sekali teguran Allah kepada orang Israel. Alkitab menceritakan tentang keras kepala dan tegar tengkuknya orang Israel. Alkitab menceritakan tentang bagaimana orang Israel melawan Tuhan. Bagaimana orang-orang Israel ini yang melempari nabi-nabi Allah itu sampai mereka mati, membunuh nabi-nabi Allah. Bagaimana orang-orang Israel ini yang menolak Allah dan mereka meminta supaya mereka mempunyai raja juga sama seperti bangsa-bangsa lain. Bahkan orang-orang Israel inilah yang menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Alkitab menceritakan banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang Israel di mana mereka melawan Allah. Dan bagaimana, mengapa diceritakan semua tentang kehidupan orang Israel itu? Ada ayat yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-5 Sampai 11. Ya, nanti kami akan bergantian. 10 ayat 5 berkata demikian. Tetapi sampai 11. Ya. Ya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai Terima kasih, sampai di situ dulu. Oke. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Israel. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, di dalam perjalanan mereka menentang Allah. Mereka mendirikan patung lembu dari emas lalu menyembah. Mereka menolak pemimpin yang sudah diangkat oleh Allah. Mereka bersungut-sungut banyak sekali sehingga mereka itu dihukum oleh Allah dan mereka itu banyak yang mati di padang gurun. Baca ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Ayat ke-6,
Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kenapa banyak dituliskan tentang mereka? Mereka di sini adalah orang Israel. Ayat 6 mengatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, supaya kita jangan hidup seperti mereka. Ayat yang ke-11 juga mengatakan, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir itu telah tiba. Jadi banyaknya kisah tentang orang Israel di dalam Alkitab bukan artinya menunjuk jadi mengajak kita, mari kita condong kepada orang Israel. Tidak, mereka itu banyak melakukan kejahatan dan diterangkan di dalam Alkitab. Justru apa yang dilakukan mereka itu menjadi pelajaran supaya kita jangan hidup seperti mereka yang bersungut-sungut, yang menyembah berhala, lalu kemudian yang melakukan percabulan, yang mencobai Tuhan. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang Israel, dan Alkitab mengajak janganlah kita hidup seperti mereka. Artinya apa? Janganlah kita condong untuk hidup seperti mereka. Jadi patokan kita bukanlah satu umat. Israel bukanlah patokan kita. Patokan kita di dalam Alkitab adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itulah yang menjadi teladan kehidupan kita. Bukan siapapun, tetapi adalah Yesus Kristus. Dan orang-orang di dalam Alkitab yang hidup menuruti kehendak Tuhan, mereka adalah merupakan contoh-contoh orang-orang yang mengikuti Tuhan, dan kita juga boleh belajar dari kehidupan mereka yang taat kepada Tuhan. Itu yang boleh saya katakan. Terima kasih.